pagi Bu Deni. Selamat pagi Bu Titi. Boleh. Terima kasih. Iya nih. Aduh, lumayan agak macet sedikit tadi. Iya, sama ya. Bu Deni jam berapa sampai? Tadi jam 6 kurang. Jam 6 kurang. Berarti lebih dulu Bu Deni daripada saya ya. Gini, kemarin itu kan kita sudah saya bicara ya, mau observasi ke kelas Bu. Oh iya, kemarin. Karena saya mau melihat gimana kita nanti supaya untuk sharing lah ke depannya terkait dengan kompetensi mengajar ya, dimana dengan observasi ya melalui supervisi akademik ini untuk mengetahui bagaimana kompetensi dalam mengajar dan kesiapan. Kira Bu Deni bersedia kan, kemarin udah bilang sepakat, oke Bu Titi. Iya, saya mau karena saya juga pengen tahu setelah diobservasi sih harapan saya nanti bisa lebih baik, apa yang kurang bisa saya perbaiki. Asik kalau gitu ya. Oke. Mengenai kesiapan mengajar, dari hal ini kira-kira apa harapan Bu Deni nanti ke depannya? Harapan saya sih setelah saya diobservasi, saya bisa memperbaiki cara mengajar saya sehingga siswa bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran saya. Ya oke. Sejarah ya Bu ya? Sejarah. Oke. Boleh saya tahu kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuannya itu adalah siswa mampu mengidentifikasi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, karena kebetulan materinya sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, materinya tentang sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, dari tujuan pembelajarannya menarik sepertinya ya, sejarah nenek moyang kita gitu ya. Oke, baik. Kira-kira persiapan untuk mengajar terkait dengan materi ini apa saja Bu yang sudah dilakukan itu? Oh ya, seperti biasa Bu, kita bikin RPP, kemudian kontennya ya saya buat video. Maksud saya sih supaya anak-anak tertarik, karena biasanya kalau hanya dari kita itu biasanya anak bosen, apalagi di awal pembelajaran. Iya, jadi saya buat video untuk memancing minat pelajaran. Gitu, buat video ya Bu. Videonya Ibu buat sendiri? Iya, saya buat sendiri dan kemudian saya berikan narasi. Keren dong kalau gitu Ibu ya. Iya, belajar Bu mengikuti perkembangan teknologi ya Bu ya. Oke, baik. Nanti jam ketiga keempat ya kalau nggak salah ya Bu Deni ya? Dan ketiga empat kelas 10.5. Oke, kalau gitu nanti langsung saya ke kelas Bu Deni mengajar ya. Oke, nanti saya masuk, Bu Deni nyusul aja. Siap, oke. Nanti saya menyusul Bu Deni dulu lah. Oke, terima kasih kalau gitu ya Bu Deni atas kesempatannya. Nanti kita bertemu di kelas ya. Oke.
beberapa hal yang mungkin kalian tidak paham. Nah, hari ini kita akan bahas bareng apa saja garis besar dari materi kita. Kalian bisa perhatikan peta konsep di depan. Jadi materi kita itu mengenai ya di sini asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dan kehidupan manusia purba. Jadi kalau nanti kita gambarkan dalam peta konsep itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kita belajar mengenai manusia purba dan yang kedua itu adalah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indikatornya ada dua, kompetensi dasar atau capaian yang akan kita dapat. Yang pertama adalah menganalisis kehidupan manusia purba dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi dari asal usul di sini nanti kita mengenal Melanosoid, Proto dan Dutro Melayu. Berikutnya kalian diharapkan bisa menyajikan mengenai informasi kehidupan manusia purba dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, baik Melanosoid, Proto Melayu, Dutro Melayu dan dalam bentuk tulisan. Nah, dari besarnya kita lihat untuk manusia purba nanti kita akan mengenal jenis manusia purba Meganthropus paleojavaniscus. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan mengenali ciri-ciri manusia purba jenis ini. Kemudian pertama kali ditemukan di mana? Fosilnya berupa apa? Berikutnya nanti kita akan ketemu juga dengan jenis Pithecanthropus. Apa bedanya dengan jenis yang pertama Meganthropus tadi? Kemudian Homo sapiens. Jadi apa jenis seperti apa Homo sapiens itu? Nah, mungkin dari aktivitas minggu lalu kalian sudah menemukan untuk beberapa hal tentang tiga jenis manusia purba ini. Ya, kemudian asal nenek moyang bangsa Indonesia itu ada beberapa teori. Ya, teori dari Proto Melayu, Dutro Melayu dan di sini bangsa primitif. Untuk lebih gambaran lebih lengkapnya, saya coba putarkan video. Selamat pagi semua siswa kelas 10 SMA 61 Jakarta. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan tugas mandiri dengan mencari artikel tentang sejarah nenek moyang bangsa Indonesia dan berusaha menemukan informasi yang ada di dalamnya. Serta membuat pertanyaan untuk hal-hal yang kalian kurang mengerti. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut dengan menyaksikan video singkat yang nanti akan dilanjutkan dengan aktivitas untuk pertemuan hari ini dan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga kita semua sudah siap untuk belajar materi ini. Ya. Berikut peta konsep mengenai pembelajaran Indonesia, sejarah bangsa Indonesia yang diawali dengan masa praksara, terbentuknya kepulauan di Indonesia, manusia purba di Indonesia, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, corak kehidupan masa praksara dan hasil dan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Teori nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini nanti akan kita kenal beberapa teori. Untuk teori yang pertama ada teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok bagian selatan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui dua gelombang, yaitu Proto Melayu dan Dutro Melayu. Kemudian migrasi tersebut
banyak manusia purba akhirnya menjadi pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar sampai dengan Pulau Pasca. Berikutnya adalah teori of Taiwan. Ya, teori ini dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blues. Nah, untuk lengkapnya itu adalah tugas kalian, ya. Jadi nanti kalian akan melanjutkan dengan mencari lebih dalam mengenai teori of Taiwan yang akan kita kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk berikutnya apa yang akan kita bahas? Nanti ada asal usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Nah, di sini ada pendapat dari Sarasis bersaudara. Penduduk asli tertua di Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga berbentuk laut Cina Selatan dan laut Jawa sehingga memisahkan pegunungan vulkanik kepulauan Indonesia dari daratan utama. Nah, kemudian ada pendatang berikutnya yang membawa budaya baru, yaitu berikutnya kita akan lanjutkan ke Dudro Melayu. Ya, sama ya. Untuk Dudro Melayu ini juga nanti menjadi tugas kalian. Ya, menjadi tugas kalian untuk mengembangkan secara detail, secara rinci mendalam, tentunya sebagai tugas penilaian di kompetensi. Jadi kalau tadi kita mau belajar tentang asal usul bangsa Indonesia pada zaman dulu, itu ada beberapa teori. Nah, tadi juga sudah disampaikan di video itu bahwa ini adalah tugas kalian atau aktivitas kalian secara berkelompok, di mana setiap kelompok nanti mempunyai tanggung jawab untuk setiap materi yang akan dipaparkan kepada teman-teman. Artinya teman-teman akan bisa menerima materi ini ya atas usaha atau kerja dari kelompok masing-masing kelompok. Artinya kalau kelompok satu misalnya mendapat bagian untuk menjelaskan apa itu manusia purba, jenis-jenisnya, ciri-cirinya, asalnya, fosilnya ditemukan di mana, berarti kelompok itu yang harus bertanggung jawab supaya teman-teman nanti bisa memahami materi tentang jenis-jenis manusia purba. Peta konsepnya atau garis besar yang akan kita pelajari itu mulai dari masa praaksara. Jadi masa praaksara yang ada di Indonesia itu diawali kapan? Kemudian berakhirnya masa praaksara di Indonesia itu kapan? Nanti akan dikerjakan atau dicari informasinya oleh kelompok yang mendapat bagian masa praaksara. Kemudian maju lagi ke materi berikutnya atau bagian berikutnya, yaitu terbentuknya kepulauan di Indonesia. Kalau saat ini kita sudah melihat atau kalian bisa menggambar peta Indonesia yang terdiri dari kepulauan-kepulauan, nah itu kalian bayangkan bagaimana proses terbentuknya pulau-pulau itu. Kok bisa peta Indonesia itu sekarang yang kita lihat bentuknya seperti itu. Nah, ini nanti ada bagian yang mencari informasi mengenai terbentuknya kelompok kepulauan di Indonesia. Kemudian proses awalnya seperti apa? Misalnya Pulau Kalimantan. Jadi aktivitas kita hari ini kita akan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Kemudian hasil hari ini adalah setiap kelompok sudah tahu nanti pekerjaan saya tentang materi manusia purba itu akan saya sampaikan dalam bentuk apa nanti ke teman-teman. Misalnya saya bentuk PPT, Google Slide atau Canva, atau malah bentuk video, atau bentuk lain yang lebih kreatif. Mungkin saya nggak tahu, kalian lebih tahu. Boleh silahkan, ya. Artinya materi yang harus disampaikan bisa kalian berikan kepada teman-teman. Oke ya, saya tidak membatasi bentuk apa, tapi kalau boleh yang
PPT ya, Canva, Google Slide semua saya kan udah bisa. Nah kalau mempunyai ide bentuk lain, nanti akan dapat nilai yang lebih baik ya. Oke, terus selain bentuk materi-materi ini garis besarnya yang kalian mau jelaskan apa? Jadi kalian harus tahu dulu. Misalnya tadi mengenai manusia purba. Kalau manusia purba itu yang pertama Meganthropus, berarti kalian nanti di situ pasti akan menjelaskan tahun berapa fosil ditemukan, siapa yang menemukan fosil dan di daerah mana, kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri dari fosil itu. Kemudian kalau lebih jelas lagi teman-teman akan bisa melihat gambaran jenis manusia purba yang ini seperti apa ya. Nah, untuk penilaian di bab ini saya anggap seperti nilai ulangan. Jadi kalaupun nanti ada nilai ulangan tertulis, ini ada 2 kali ulangan. Jadi yang ulangan pertama adalah pekerjaan kelompok ini. Berikutnya kalau sudah akhir semua kelompok maju, kita evaluasi secara tertulis. Apakah semua bisa memahami materi ini dengan baik? Berikutnya hasilnya mungkin berupa bangunan-bangunan pada masa praaksara yang sekarang masih bisa dilihat ya, nanti boleh ditampilkan. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 6 membahas mengenai tentunya semakin lengkap nilainya semakin baik, semakin menarik, semakin kreatif, mendapat nilai juga semakin baik. Silakan bekerja dengan kelompok masing-masing. Ada 2 teorinya, teori kuno sama teori mentai. Mempresentasikan hasil yang tadi didiskusikan sama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 dengan judul cara kehidupan masyarakat. Saya Madinah sekarang ini 19. Saya di tahun nomor 19. Jadi bentuk penyampaian yang akan kami sampaikan untuk materi ini adalah dalam bentuk PPT atau Canva. Ngejar PPT-nya atau Canva nanti itu di selain video-video itu ditambah mungkin penjelasan dari kita tersendiri ditambah dari para suara. Untuk pembahasannya sendiri itu kita ada masa berburu dan mengumpulkan makanan segar sederhana. Terus masa berburu dan mengumpulkan makanan tindak lanjut. Masa yang ketiga masa bercocok tanam. Nah yang keempat nih ada sistem kepercayaan masa praaksara, terus kehidupan
kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan sosial. Sekian dari kami. Mohon maaf dari salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kelompoknya sudah, kelompok 6 ada kelompok lain yang sudah siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang presentasi kita yang berjudul nih asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, aku tapi itu saya sendiri berkali cetak absen 31. Bersada Korea, absen 3, Bersada Firmansyah, absen 10, Bapak Lupi, absen 15, dan saya Hanifah Raya, absen 24, dan yang terakhir ada Ida, absen 3. Ya, oke. Karena tadi semua kelompok sudah menampilkan apa yang nanti akan diberikan dalam bentuk konten video, kemudian ada yang berupa PPT dengan menggunakan Canva, Google Slide, dan seterusnya. Menarik ya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalian bisa menampilkan dan menjelaskan materi masing-masing dengan baik, dengan menarik sehingga teman-teman antusias untuk belajar. Ya, oke ya. Jadi sampai di sini pertemuan hari ini. Nah, kira-kira setelah pertemuan hari ini apa yang kalian dapatkan? Ilmu atau pengetahuan tentang apa? Sejarah apa tadi? Ya, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, terutama manusia purba, jenis-jenis manusia purba ya. Nah, untuk pastikan kalian sudah paham atau belum. Nanti saya akan kirimkan soal latihan yang bentuknya pilihan ganda. Materinya yang tadi kalian sudah cari masing-masing per kelompok. Jadi tolong dikerjakan, minggu depan kita bahas bersama ya. Bisa ya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada yang mau tanya? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Semoga nanti pelajaran berikutnya juga bisa berjalan dengan baik. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Agar kalian untuk menutup pelajaran sejarah kita lagi, apabila kita berdoa teman-teman dan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Berikan. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan semua ya. Terima kasih. Halo Bu Teddy, selamat siang. Siang. Gimana? Udah makan siang? Udah, kita ketemu lagi di sini. Tapi kita udah janjian ya mau ketemu di sini. Iya betul, saya mau nanya-nanya. Tadi kan Gimana? udah masuk kelas saya, Iya betul. udah ngeliat ngajar di kelas. Oh, partisipasinya itu Bu Dewi luar biasa gitu ya. Dari kesiapan untuk mengajar ke kelasnya udah oke ya. Saya tadi juga ikut memperhatikan videonya. Ternyata keren buatnya. Udah ada inovasi. Kayaknya ada yang kurang ya Bu ya. Kayaknya Bu Dewi apa tadi kekurangannya? pas di tengah itu anak-anak untuk gimana ya, deket untuk mau nanya, untuk mau ngasih pendapat, Iya. atau untuk ngasih ide-ide gitu. Masih kurang gimana Ya, tadi sih terlihat ya itu perlu untuk apa kita memancing sepertinya Bu, kasih stimulus ya. Kalau menurut saya sih di videonya itu sudah bagus ya, memang
ada beberapa Mungkin kaitan yang gini kali ya udah udah dikeluhkan tadi. videonya ada di bagian-bagian tertentu saya kasih pancingan biar anak itu bisa nanya bagian itu ada yang belum selesai sehingga anak nanya endingnya di mana atau ciri pastinya yang seperti apa. Oke, iya berarti ide bagus tuh Bu. Terus untuk biar anak mau nanya mungkin saya kasih ini aja kali ya, reward mungkin poinnya Apresiasi ya, oke. Biar membangkitkan semangat ya untuk tanya saling berlomba, berlomba gitu. jadi mereka ada antusias untuk dapat sesuatu. Ini bagus tuh. Kira-kira di teman-teman yang mungkin udah observasi berhasil nggak ya dengan kasih reward itu anak-anak akan berubah gitu. Nanti boleh Bu Deni coba ya kalau untuk tadi untuk hal yang akan dicoba itu ya memang menurut saya sih menarik juga. Jadi gimana caranya menarik perhatian anak itu untuk memberikan satu inspirasi ya sehingga timbul bisa menanya kenapa demikian gitu. Berarti bisa juga ditambahkan gambar-gambarnya lebih spesifik mungkin gitu ya. Atau menurut Bu Deni ada cara lain? Kayaknya itu sih karena dari awal begitu video diputar tuh anak-anak udah tertarik gitu. Cuman untuk mengatasi kekurangan yang anak bisa kritis mungkin ditambah poin-poin tertentu di sini. Tapi tadi udah anak udah antusias ya menonton videonya. Apalagi kalau ditambahkan ya. Oke. Gini. Kira-kira tadi kan Bu Deni sudah punya ini ya, punya kedepannya akan menambahkan sesuatu hal yang kira-kira akan lebih menarik ke siswa untuk antusias. Saya mau tanya nih, kalau misalnya skalanya 0 sampai 10, kira-kira dengan langkah-langkah yang Bu Deni lakukan itu ada di posisi berapa tuh setelah melakukan penambahan untuk media belajar itu agar ketertarikan siswa? Kalau saya bandingkan dengan yang tadi, mungkin yang tadi 8, yang nanti bisa 9. Oke, bagus banget 8, 9. Iya, Optimis Pak, gue semangat belajar untuk menyiapkan konten ya Bu ya. Kan konten bisa video dan lain sebagainya ya Bu ya, infografis dari hal-hal yang faktual, mungkin ada berita dari ilmiah. Kalau ilmiah biasanya gimana Bu untuk mengetahui kebetulan kan tadi tentang sejarah asal-usul moyang ya. Berarti bisa dari penemuan fosil ya? Iya bisa, apalagi anak bisa mengunjungi langsung ke tempat-tempat seperti itu ya, yang fosil-fosil yang dimuseumkan. Oke, itu untuk kedepannya ya Bu ya. Semoga nanti bisa mencapai 10 gitu ya. Kira-kira untuk pelaksanaan mencapai ke 10 itu di pertemuan selanjutnya atau ada kedepannya Bu? Masih ada? Kan tadi Ibu masih pertemuan berikutnya gitu. Saya sih optimisnya 9 dulu, tapi tetap saya tidak puas dengan angka 9. Saya mau ke angka 10. Oke, kalau itu semoga apa yang Ibu Deni harapkan mencapai ke 10 gitu ya. Amin. Dapat tercapai ya Bu ya. Oke, nanti kita kerja. Kayaknya kita udah mau masuk ke kelas Ibu. Udah mau jam 1 tuh banget ya Bu. Iya. Tapi udah sempat makan siang kan tadi. Oke, kalau gitu. Ya udah kita lanjut sama-sama, kita lanjutkan mengajar. Semangat. Terima kasih Bu Deni atas kesempatannya pada hari ini. Saya sudah diberikan waktunya untuk observasi ke kelas dan saling sharing. Terima kasih juga sudah diberikan masukan yang positif buat saya. Baik. Oke, kalau gitu selamat mengajar. Saya duluan ya Bu ya. Monggo, silakan.